Nah, jadi kita hari ini bakal bahas tentang choosing true or false statement dan purpose of the text. Nah, materi pertama yang mau kita bahas adalah choosing true or false statements. Ini sebenarnya materinya simpel banget sih. Jadi, ya, next. Oke. True or false. Apa sih itu true or false? True or false itu singkatnya kita menentukan yang benar atau yang salah ya. Biasanya kalau pas UTBK yang keluar tuh kayak eh, from this paragraph above, choose the true statement gitu sih. Nah, ini ada tips. Itu poin paling penting adalah kita harus paham bacaannya terlebih dahulu dan memahami multiple choice yang ada. Jadi penting banget buat latihan karena saat kita latihan itu kita tuh lama-lama bakal kosakata kita bakal lebih banyak gitu tuh dan kita harus paham bacaannya. Jadi kan untuk memahami bacaan kita harus punya banyak kosakata nih biar tambah paham gitu ya. Nah, untuk multiple choice itu sebenarnya kita bisa scanning gini multiple choice untuk mengajar waktu. Ini tadi untuk memahami multiple choice itu juga sama sih, kayak kalian banyak-banyak ikut latihan aja, try out gitu-gitu. Pasti lama-lama kan kosakata tambah banyak. Nah, ini tuh buat memahami kayak gini jadi lebih gampang. Nah, scanning multiple choice itu tuh gini. Jadi, kita baca dulu multiple choice sama soalnya terlebih dahulu, baru baca ke teksnya. Ini tuh itu banget bermanfaat banget karena kan waktunya singkat ya. Nah, pas waktu UTBK besok juga waktunya kan singkat. Nah, kalau kita scanning, kita tuh bisa dapat jawabannya tuh dengan gampang. Ya, meskipun kesan gak teliti, tapi nggak apa-apa. Karena scanning ini menghemat waktu banget. Nah, tapi kalau ada waktu lebih nih, misalnya boleh banget kalian nggak usah scanning, baca dulu soalnya yang panjang itu teksnya. Tapi ini sih sebenarnya lebih baik scan. Dari dulu pun aku sama guru aku juga disaranin buat scanning. Jadi kayak dibaca dulu terlebih dahulu itu lebih gampang dipahami sih nanti. Dan nanti kalian pas jawab sudah tahu mau jawab apa gitu. Next. Ini ada contoh soal, aku bakal bacain ya. Ini aku kasih tahu intinya aja. Ini tuh tentang Davy Jones. Davy Jones itu apa? Davy Jones itu makhluk mitologi. Davy Jones ini seperti yang ada di film Pirates of Caribbean. Aku nggak kasih gambarnya sih, tapi kalian cari deh Davy Jones gitu. Itu kayak ada makhluk yang kepalanya cumi-cumi gitu. Aku nggak tahu. Aku juga nggak nonton, tapi aku tahu kalau itu Davy Jones. Itu mah kayak kepalanya cumi-cumi, pakai topi, bajak laut gitu. Itu Davy Jones. Nah itu tuh makhluk mitologi ya. Nah katanya uh, segala barang yang jatuh ke laut itu jatuhnya nanti akan ke lokernya Davy Jones dan sampai sekarang belum ada orang yang pernah melihat lokernya secara langsung atau bahkan mengunjungi lokernya gitu. Karena nggak tahu juga ya lokasi pastinya di mana. Nah, tadi kan udah nih, choose the truth statement from that paragraph. Ini, nah kan kita sebenarnya menurut aku ya, aku lebih suka langsung ini sih, baca teksnya terlebih dahulu, baru jawab soal. Karena menurut aku jadi kayak lebih fix gitu. Nah, dari soal ini sebenarnya kita bisa langsung tahu kalau jawabannya adalah A, Davy Jones is a myth. Kenapa? Karena ini, di ini, line 1, Another Myth of the Ocean content Davy Jones, itu langsung ketahuan jawabannya. Nah, lalu masih ada juga so apa option lain yaitu Davy Jones stole all the things fell into the ocean. Ini sebenarnya kayak mirip sih, kayak hampir bener tapi nggak bener. Ya, ya bisa dibilang bener tapi nggak 100% tepat karena kan kita harus memilih yang 100% tepat. Ini kan disebutkan bahwa dia tuh stole all the things fell into the ocean. Tapi sebenarnya dia nggak mencuri loh. Tapi dia tuh lebih ke uh, dia segala hal yang jatuh tuh langsung masuk ke dalam locker. Dia kan nggak ngambil gitu, tapi jatuh sendiri gitu. Nah, next, Davy Jones is a nice guy. Secara ini ya, Davy Jones nggak dijelasin dia nice atau enggak, tapi secara kayak orang-orang takut gitu. Dan ini makhluk mitologi, nggak ada yang berani ke sana untuk melihat dia. Jadi ini nggak tepat ya jawabannya. Oke, next, people like to come and see Davy Jones lover. Dijelasin pada kalimat terakhir bahwa uh,
Ini. Any sailor on the sea is not so eager to take a tour of Davy Jones' locker. Gak ada pelaut yang berani pergi ke Davy Jones' locker. Gak dijelasin juga di mana tempatnya Davy Jones, karena ya itu sih pasti kayak takut gak sih, kayak Davy Jones itu kan makhluk mitologi dan digambarkannya kan menyeramkan juga gitu, jadi nggak ada yang belum ada yang berani atau touring gitu ke Davy Jones Locker. Nah itu untuk contoh soalnya. Next adalah nih, kita masuk ke materi purpose of the text. Purpose of the text ini adalah materi yang menurut aku paling santai dan paling gampang sih menurut aku ya, meskipun kita butuh effort lebih buat memahami soalnya. Apa itu purpose of the text? Purpose of the text itu tujuan dari teks. Kita kayak, oke, kalau purpose of the text pasti banget harus memahami soal bacaannya. Karena kita mau menyimpulkan apa sih tujuan dari teks ini. Nah, what is the purpose of the text? Jawaban dari pertanyaan ini beragam, tergantung dari teks yang ditampilkan pada soal. Next. Nah, ini tuh ada rumus, narrative text, recount text, procedure text, descriptive text, report text. Kalian boleh baca kalau mau. Ini coba aku bacain deh. Narrative text itu to entertain the readers. Recount text to retell about the writer's past experience. Procedure text to tell how to make something. Descriptive text to describe someone or something specially. Report text to describe about a person or place in generally. Berarti kalian harus paham dulu gimana itu narrative text, procedure text, recount text. Tapi kalau kalian nggak mau ngafalin rumus kayak gini, dan ya ini kan juga belum tentu keluar ya, uh, ini juga effort lebih gitu tuh kalau ngafalin rumus. Jadi nggak apa, kita langsung aja, nggak usah ngafalin rumus, nggak apa-apa, ini opsional banget. Tapi kalau kalian bisa hafal, ini bakal cepet banget jawabnya. Ini contoh soal. Ini ada The Fox and the Crow. Ini soalnya bakal aku simpulin ya dalam bahasa Indonesia. Ini menceritakan sebuah serigala ya dan burung gagak crow. Burung gagak ini mencuri cheese keju, dan dia tuh mau makan keju itu. Nah, lalu lewat serigala, dan dia tuh punya taktik buat membuat si crow ini, burung gagak, untuk menjatuhkan kejunya. Nah, tapi kan nggak bisa langsung diminta untuk, jatuhkan dong kejumu. Jadi dia pura-pura memuji si burung gagak itu. Nah, burung gagak itu kayak tertipu gitu. Dan akhirnya kejunya terjatuh dan kejunya diambil oleh si fox. Next. Nah, what is the purpose of the text? A, to describe the fox. Kita lihat lagi. Ini describing the fox gak sih? Enggak kan? Karena ini lebih ke ini lebih ke menceritakan tentang Fox and the Crow. Bahkan nggak dikasih tahu serigalanya warna apa, serigalanya itu siapa namanya, ya kan? Jadi nggak mendeskripsikan serigala ya. To entertain the readers, ya ini jawaban yang paling tepat sih, karena ini tuh naratif teks sebenarnya. Nah, naratif teks tadi kalau kalian lihat di ini rumus, ini tuh langsung ketahuan kalau entertain the readers. Nah, jadi kalau kalian hafal rumusnya, kalian tuh soal ini langsung, wah ini sudah tahu nih jawabannya apa. Nah, next, to inform the readers about the fox. Ini nggak hanya menjelaskan tentang fox, tapi juga ada crow. Nah, next, to inform the readers about the fox, ini sekali lagi bukan jawaban yang tepat. Kenapa? Karena apa yang mau diinformasikan, kita nggak dapat informasi apa-apa tentang serigalanya ini. Nah, jadi next, to retell past expense or experience. Nah, menurut aku sendiri ini nggak retail ya. Kalau kita lihat dari rumus yang tadi, itu kan recount text ya. Nah, ini sendiri tuh kayak fabel gitu. Nggak mungkin dong Fox and the Crow pernah bener-bener ngomong-ngomong dan ada yang ngelihat terus dijadikan sebuah cerita. Ya nggak tahu sih. Tapi menurut aku nggak ada, dan nggak dijelasin juga ini adalah past event apa. Kalau di legenda gitu kan pasti bakal dijelasin kan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, to entertain the readers. Oke, nah itu aja sih dari aku. Buat teman-teman yang mau tanya, boleh dong langsung tanya aja. Gak apa-apa, karena ini materinya udah selesai.
Nah, karena jawabannya udah pada masuk, eh, udah ya, ini bentar. Oke. Nah, dari yang aku lihat sebenarnya kayaknya kalian jawabnya udah bagus-bagus sih. Oh, yang di soal pertama kayaknya banyak yang salah ya. Bentar, aku share screen lagi. Ini ada 3 yang salah, tapi nggak apa-apa sih. Ini emang antara dua, ini emang satu emang aku mau bikin menjebak gitu sebenarnya. Nah, ini tuh sebenarnya yang tsunami are caused by undersea earthquake or landslide itu tuh sebenarnya hampir benar gitu. Ini tuh jawaban benar kedua ya sebenarnya. Tapi yang paling benar itu adalah yang C. Kenapa kok apa ini tuh benar paling benar kedua? Karena ini di kalimat yang ini eh, tsunami itu nggak hanya disebabkan oleh earthquake dan atau landslide, tapi bisa juga oleh eruption. Jadi sebenarnya itu ya emang sering sih banyak salah di situ. Tapi nggak apa-apa, lain kali lebih teliti lagi ya. Jadi lain kali diperhatikan kalau cuma ada dua, padahal disebutkannya tuh tiga, itu tuh disingkirkan terlebih dahulu. Tapi kalau nggak ada lagi yang benar, itu boleh dipakai. Dulu pas aku masih latihan gitu juga sering kok salah yang bagian kayak gini. Oke, terus next. Oh, ini ada yang salah. Purpose of the text above is... Ya, ini juga hampir bener loh. Berarti kalian udah bagus-bagus sih sebenarnya. To inform that tsunami is based in Japan. Nah, ini pasti bakalan ada yang kejebak. Dan dulu aku juga pas latihan sering banget kejebak di kayak gini. Ini sebenarnya juga benar. Tsunami is not based in Japan. Tapi di teks ini dijelaskan kalau tsunami is a Japanese word from a seismic sea wave generated by another blah blah blah. Nah, ya jadi ada Japan-Japannya gitu ya. Tapi yang paling tepat adalah to inform the readers about tsunami. Ini kan purpose of the text. Kita coba analisis satu-satu kali ya. Yang A, to entertain the readers. Masa teks tsunami untuk entertain, tapi untungnya nggak ada yang jawab ya. Oke, to inform the readers about tsunami. Ini yang paling benar sih, karena ini menjelaskan tentang tsunami. Tsunami itu uh, bisa mencapai 100 hingga 200 kilometer. Dan ya, informasi-informasi tsunami lainnya. Lalu to retell past event, ini juga bisa benar sebenarnya karena ini ada the last one was on December 26, 2004 which caused over 100,000 deaths. Tapi ini nggak tepat karena sebenarnya hmm, lebih banyak informasi di luar kejadian yang sudah terjadi. Jadi ya lain kali kalau ada soal kayak gini itu sih dilihat mayoritasnya membahas yang mana gitu. Nah, kalau purpose of the text sendiri itu pasti kita harus teliti-teliti aja sih. Oh, yang B belum. Ya, maaf ya, baru lihat Adi. Nah, to inform that tsunami is based in Japan itu ya ini kayaknya kalian yang jawab tadi kurang itu ya. Kurang teliti ya. Kalau baca sampai akhir pastikan ada nih about 20 tsunamis have struck in Indonesia. Tapi nggak apa-apa. Nah, itu sih aku sudah selesai sih sebenarnya materinya. Gampang banget kan? Nah, sebenarnya tuh materinya cuma itu aja karena emang simple gitu. Banyak-banyak latihan aja. Terus ini kalian ada yang mau tanya nggak? Tanya dong, biar seru. Tanya apa aja nggak harus materi ini. Iya, harus teliti banget. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia tuh kayaknya harus teliti sih. Tips buat teliti. Kalau aku, dari aku sendiri ya dulu, sebenarnya kalau pas UTBK tuh paling susah tuh itu sih. Bentar, paling susah teliti itu menurut aku karena waktunya tuh kayak kejar-kejaran sama waktu gitu loh. Jadi dulu pas aku masih UTBK ya, itu tuh aku nggak fokus karena ngelihatin waktunya gitu.
matematika, bahasa Inggris. Kayaknya tuh aku bahasa Inggris keluar setelah matematika, PK, pengetahuan kuantitatif. Ya jadi nggak fokus lah, otakku habis kepake habis apa ngitung matematika gitu. Nah, telitinya sih sebenarnya ini ya, kalau aku mau TBK lagi, aku nggak bakal ngeliatin waktu. Itu tuh sebenarnya setelah aku selesai ngerjain tuh masih ada waktu. Tapi aku kayak terlalu grogi buat ngecek jawaban lagi gitu loh. Jadi sebisa mungkin ya kalian jangan ngeliatin apa, jangan ngeliatin waktu, udah kerjain aja gitu. Nah, nanti biasanya kalau kurang berapa menit ya, kurang beberapa menit gitu nanti bakal di kayak ada waktunya tuh bakal jadi merah gitu loh. Kalau pas aku ya zaman aku kan aku online. Nggak online sih, pakai komputer. Kalian juga bakalan pakai komputer sih gitu. Eh nanti tuh pasti waktunya tuh kayak seingatku bunyi deh. Apa ada itunya ya merah gitu pokoknya. Nah itu kalau dulu teman aku juga dia mak nah tapi tuh merhatiin waktu jangan kan aku bilang jangan merhatiin waktu banget tapi jangan juga bener-bener ngelupain tentang waktu dulu temen aku ada saking dia tuh ngelupain waktu karena dia mau teliti itu dia kelewatan jawab 3 soal itu kayak eman-eman banget gitu loh padahal kan 3 soal kalian yang salah aja bisa jadi bener gitu atau kalian mau nembak gitu nah tips aku sih sebenarnya santai jangan jangan sampai stres. Dan banyak latihan, karena kalau latihan itu kayak udah kelatih gitu buat jawab gitu jadi gampang banget. Dan siapa tahu kalau kalian kan punya deking atau buku-buku lain belajar dari soal-soal tahun lalu itu kayak banyak soal yang mirip-mirip gitu loh. Jadi latihan aja. Oke, materi tersusah di PPU Inggris. Bentar ya, aku lihat materi dulu. Aku lupa. Seingat aku sih apa ya yang susah ya? Menurut aku yang susah tuh apa ya? Bentar. Oh, ini sih kalau aku ya main ideas. Aku tuh kayak kurang suka gitu loh nyari main ideas. Bahkan bahasa Indonesia pun nggak bisa. Jadi apalagi diubah bahasanya ke Inggris gitu. Ya jadi itu kayak effort banget sih. Dan kayaknya waktu aku paling banyak tuh buat comprehending main ideas. Tapi aku tuh dulu nggak berani buat skip-skip gitu loh. Jadi kan ada tuh yang ngasih tahu kalau nggak bisa di skip aja gitu. Tapi aku dulu nggak berani karena aku takut waktunya tuh kurang terus malah kelewatan tuh aku lupa ya gitu jadi comprehending mind ideas tuh aku kayak berlama banget kerjain kayak bahkan soal lain aku mungkin cuma butuh 1 menit kurang tapi mind ideas tuh bisa 2 menit gitu karena harus bener-bener paham dan ya gimana ya aku dari bahasa Indonesia sendiri main ideas tuh nggak terlalu bisa gitu loh tapi ini menurut aku ya kalau menurut kalian gimana yang sudah belajar ini soalnya baik lagi sih kayak individu masing-masing. Next cara biar paham cepet gimana ya kalau baca teks kata nggak paham. Ini perbanyak kosakata sih pasti. Kalian ini kan banyak belajar ya kalian ya kira-kira ini. Sekali-sekali kalian nonton film bahasa Inggris gitu. Kalau aku dulu nonton film bahasa Inggris, nggak usah pakai subtitle bahasa Indonesia atau bolehlah subtitle bahasa Inggris. Itu nanti kata-kata yang kalian nggak paham kalian catat, terus nanti kalian itu cari artinya di Google atau baca novel bahasa Inggris. Nah, yang mungkin kalian suka nonton apa drama Korea gitu misalnya ya, nggak ada hubungannya sama Inggris. Tapi kalau aku dulu subtitlenya aku ganti bahasa Inggris gitu. Nanti lama kelamaan tuh kosakata kita bakalan nambah sih. Dan ya nanti bakal menurut aku ya gampang banget masuknya gitu. Bahkan kalian nggak harus berusaha untuk ngartiin, tiba-tiba kayak keluar aja gitu. Ya jadi banyak-banyak baca, banyak-banyak ya itu nonton. Itu gampang banget deh masuknya kan kayak itu nonton sambil belajar gitu enak banget. Next. Udah yakin sama jawaban pertama pas dicek ulang sih aku. Ah iya, aku juga gini. Tapi pas UTBK kan kayak gak tahu ya jawabannya apa. Nah, aku tuh pernah pas try out, aku dulu ikut try out ya.
itu tuh aku kayak gini semua. Deh pas aku cek kayak analisis soal pembahasannya, itu tuh sering banget apa tuh tadi itu aku sudah jawabin. Ini nggak cuma bahasa Inggris ya, aku kan sosum ya, ekonomi, sejarah, itu tuh aku sudah jawab nih yang pertama. Eh, tapi aku ganti gara-gara aku cek. Itu karena sebenarnya aku pas UTBK menghindari ngecek jawaban tuh salah satunya karena ini. Karena aku takut ganti jawaban terus jawaban yang keduanya itu salah gitu. Ya malah bener jawaban yang pertama itu aku ya kadang kesel sih sebenarnya. Tapi ya udah lah. Sebenarnya bagus loh sebenarnya ngecek jawaban lagi. Tapi ini ya karena kita agak takut gitu ya, grogi gitu. Jadinya kita banyak pikiran terus jawabannya suka salah bener gitu. Ya udah nggak apa-apa sih. Ya banyak latihan aja kuncinya. Dulu aku tuh telat belajar. Aku belajar tuh baru UTBK kan. Aku tuh belajar baru kapan ya? Dulu aku UTBK-nya lupa. Pokoknya kayak 2 bulanan doang gitu kan kayak kurang banget. Orang lain udah belajar dari 2 tahun gitu. Aku cuma belajar 2 bulan, pantas gak keterima. Tapi aku UM untungnya keterima sih. Kak di UTBK tesnya panjang-panjang gak? Panjang banget, banget. Aku jujur gak bohong. Gak sesingkat yang tadi aku bagi sih. Itu bener-bener panjang dan susah teksnya. Jadi kalian harus banyak-banyak kosakata kalian. Dan itu banyak latihan tuh maksud aku kalian cari, kalian kan punya buku The King ya? Ya kalau nggak punya kalian coba deh beli nggak usah The King tapi yang kan ada tuh kadang aku dulu beli di Twitter itu snack UTBK atau Zenius gitu deh ada deh. Itu teksnya tuh biasanya tuh yang lebih kritikal analisis gitu dan yang artinya susah-susah. Jadi menurut aku kalian juga banyak-banyak belajar dari situ. Nah kan itu kan baru tryout ya. Kalau nanti jawabannya salah kan masih bisa dipelajari lagi. Ya itu sih pasti panjang dan siapin hati aja. Tapi teksnya panjang-panjang itu kayak ada satu soal, satu teks yang buat 3 soal, 4 soal gitu. Jadi itu sih plusnya. Skor PPU aku lupa sih berapa. Bentar ya. Kayaknya enggak. Aku lupa berapa. Aku print ya. Nanti deh aku cek. Kalian kalau mau boleh nanti chat aku di Instagram. Nanti aku kasih kontak aku atau WA aku. Authors Attitude gak sih kak? Authors Attitude kan mana ya? Oh, Authors Attitude. Menurut aku, dulu pas aku ke TBK, itu kan dibagi bersesi-sesi ya. Bahkan yang sesi aku tuh, bahkan yang sesi aku tuh kayak ada yang dibeda-bedain. Jadi kan ada 3 sesi seingat aku ya. Ada 3 sesi itu tempat aku kan juga ada yang sesi setelah aku bahkan sebelum aku juga ada itu kita coba cocokin kan setelah UTBK berlalu itu tuh waduh soalnya tuh beda banget jadi kalau di aku tuh nggak keluar author's attitude ya tapi ini juga belum tentu juga sih kalian juga kemungkinan besar keluar. Eh, Lebih banyak kalau aku tuh main ideas satu teks ini teks yang panjang gitu pasti itu ada aja yang disuruh main ideas jadi main ideas tuh aku itu satu satu sesi sepanjang bahasa Inggris itu bisa keluar 2 sampai 3 soal padahal aku paling nggak suka tuh emang main ideas ya itu kayak bejo-bejonan ya aku orang Semarang betul ya aku berusaha supaya nggak metuk loh padahal TBK lebih panjang ya Kak dibanding nanti. Nggak menjamin juga sih karena pas aku UTBK itu ada satu soal yang pendek gitu, nggak yang panjang banget tapi pendek, singkat tapi susah. Mirip sih yang di TO online. Kalian kalau TO di mana? Udah pernah nyoba TO belum? Aku dulu nyoba di Zenius. Zenius apa mana gitu? Itu panjang sih. Iya hampir mirip. Tapi yang UTBK tuh menurut aku kayak itu sih beyond my expectation gitu. Ya aku nggak expect soalnya bakal sesusah itu. Intinya soalnya nggak susah, kayak ya purpose of the text dan apa bacaannya yang susah untuk memahaminya susah gitu. Nah, aku bagi kontak aku ya. Kalau kalian mau tanya-tanya kayak tadi skor, aku soalnya lupa aku simpen di mana skornya. Soalnya kan aku nggak lolos, jadi apa? Nggak aku simpen, nggak aku eman-eman gitu.
Kalau sejarah aku paling nggak bisa. Dari ini ya, aku tuh sebenarnya nggak bisa matematika, PK itu pengetahuan kuantitatif. Dari saat aku TBK kemarin, ini sebenarnya keluar dari bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa ya. Dari segala jenis materi, ya aku sebenarnya paling nggak bisa pengetahuan kuantitatif. Pas TO tuh nilai PK aku jeblok banget, kayak bener-bener 400 doang, jelek banget. Ya, itu tapi nggak tahu kenapa pas itu kan aku kalau nggak salah itu kan yang itu dulu ya yang kayak bahasa Inggris dan lain-lain itu ya baru masuk sejarah dan ekonomi gitu ya. Aku itu sih aku ngerasa wah ini susah PU PPU tapi kok masuk ke apa sejarah tuh tambah susah lagi. Sejarah tuh aku pertama aku jadi inget banget bener-bener aku tuh nggak belajar, aku nggak ada yang tak pelajari gitu, padahal aku tuh paling suka sebenarnya sejarah. Tapi setelah aku lihat soal itu aku benci sejarah. Aku tuh belajar perang dunia 2, terus perang dunia 1. Aku sampai buat catatan gitu, kayak panjang banget aku tarasiin. Aku bener-bener hafal luar kepala siapa aja yang ikut di perang dunia, VOC, itu siapa aja pemimpinnya aku hafalin. Terus itu kayak keluarnya tiba-tiba pesawat, mana aku tahu. Tapi jangan putus asa, semangat. Itu sih belajar dari soal tahun lalu. Dan ini soalnya tuh bener-bener beyond your expectation gitu loh. Aku juga bingung, ini ada yang lolos gak ya? Soalnya bener-bener susah. Dan pas, itu kan ganti waktunya bareng-bareng ya. Aku ingat banget pas ganti waktu itu tuh banyak yang kayak, gitu. Mungkin soalnya susah banget. Nah, kan pas sesi aku, yang bahasa Inggris, sesi aku sesi 1, pagi banget jadi. Aku datang tuh setengah 6. Wah gila, padahal itu belum dibuka, tapi aku sudah datang. Itu sesi aku bahasa Inggris, sesi aku eh, PU, PBM, PPU itu tuh gampang-gampang menurut aku ya. Itu jauh lebih gampang daripada yang sejarah dan lain-lain menurut aku. Tapi tergantung juga sih karena besoknya aku cek di Twitter kan, itu dia bilang soal yang PU, PBM itu malah susah. Jadi kayak ya itu tergantung kalian, tergantung kebejonan kalian ya. Nah terus ya, sejarah waktu itu keluar materi apa aku belum jawab ya. Tapi menurut aku nggak bisa ngasih tahu keluar materi apa kebanyakan karena sejarah itu bener-bener kepisah-pisah gitu loh materinya. Nggak bisa satu doang gitu. Jadi ya siapkan hati dan mental. Ya dan siapkan untuk belajar itu. Aku kan dulu punya baking ya. Itu bener-bener harus kalian pelajari. Dan menyesalnya apa? Itu kayak dari yang aku pelajarin kan aku telat, aku ada beberapa materi yang aku skip, itu nggak ada yang keluar sama sekali. Aku kayak sampai kayak kesel banget gitu, dan saking susahnya aku nggak ada yang hafal soalnya sampai sekarang, kecuali yang pesawat itu saya kesel banget sampai sekarang, tak inget-inget. Oke, next. PK-nya sesusah itu ya. Nah, ini loh, PK tuh pas aku belajar, kan aku sosum, aku belajar, itu tuh nggak susah. Tapi pas eh, pas sudah masuk ke pas sudah masuk ke UTBK sendiri itu tuh sebenarnya nggak, ya susah juga. Soalnya tuh aku tuh kan PK, aku expect-nya bakal ini kan kayak hmm, expect-nya keluar tuh bakal kayak soal-soal SMP atau SMA awal. Tapi tuh keluar kayak integral gitu-gitu. Setahu aku, seingat aku ya integral. Itu kan gila, mana aku tahu integral padahal PK aku tuh jeblok terus sebelumnya. Tapi untungnya aku ada yang bisa sih. Kan soalnya ada bocoran. Bocoran di Twitter gitu kayak yang keluar tuh kayak bilangan lompat atau bilangan tuh aku udah lupa, maaf ya. Tapi kayak bilangan-bilangan yang lompat-lompat itu tuh kalian tahu nggak? Ya itu aku belajar dulu untuk mengantisipasi. Memang bener sih ada yang keluar. Oh ya, kalau kalian itu TBK besok jangan ambil yang pertama ya. Maksudnya jangan ambil yang hari-hari pertama. Tapi nggak apa-apa sih. Dulu, dan serah kalian sih. Tapi dulu aku ngambil kan hari-hari yang awal ya. Aku tuh kayaknya hari apa ya? Rabu kali ya? Apa Kamis? Aku lupa. Itu yang sesi-sesi awal. Aku kan
sesi awal, tapi harinya tuh aku kayak tengah-tengah gitu. Nah itu yang hari-hari awal itu tuh kasihan banget, mereka kaget sama PK-nya karena mereka belajarnya PK-nya yang kayak simpel-simpel gitu. Tapi ternyata PK-nya tuh susah. Dan ya, aku tahu dari itu. Nah, PK-nya susah. Jadi aku kayak belajar materi. Jadi kan itu tinggal 2 hari. Aku tuh ngebut materi-materi SMA gitu yang kayaknya bakal keluar. Bayangin aja aku selama ini kayak belajar materi yang simpel-simpel itu pun aku nggak bisa ya kan. Tapi tiba-tiba aku harus loncat ke materi SMA. Hmm, banyak belajar aja ya. Dan banyak doa. Dan itu sih sebisa mungkin aku nggak tahu ya, tapi katanya yang gelombang 2 itu soalnya lebih susah katanya. Terus gelombang saat aku dulu pikirnya gini sih, gelombang satu aja susahnya kayak gitu, gelombang 2 kayak gimana ya. Tapi temen aku ada sih yang lolos gelombang 2, malah banyak yang lolos gelombang 2. Nggak tahu sih strateginya gimana sebenarnya. Banyak doa dan banyak belajar. Kalau gelombang 2 tuh kalian bisa lebih banyak belajar ya. Tapi kalau aku tuh menjelang UTBK tuh itu banget loh. Deg-degan banget, overthinking gitu, aku nggak bisa tidur. Aku tuh tiap hari bangun pagi, tidur malam buat belajar. Dan itu pun nggak kejar materinya, saking banyaknya. Tahu gini aku itu nih, maaf. Tahu gini aku belajar dari kelas 10 ya. Iya, yeah, nervous banget, plus bener. Ini kayaknya operatornya gelombang 2 nih. Nervous banget. Aku aja yang, aku tuh ya, kan banyak nih teman aku yang sharing tentang itu. Tentang apa yang sudah hari-hari awal, mereka tuh banyak yang sharing. Oh ya, itu pas puasa juga. Mereka sharing gitu katanya, eh yang gelombang satu enaknya tuh kayak udah plong gitu loh. Udah selesai ya udah selesai, nggak ada yang dipikirin. Lulus atau enggak kan masalah nanti ya. Tapi ya dari yang aku setelah UTBK tuh bener-bener sudah nggak ada pikiran lagi loh. Makanya dulu aku sempat ada pikiran, wah harusnya aku daftar tuh awal-awal deh. Ya saking aku nggak bisanya saat UTBK, aku langsung daftar UM. Butuh banget karena aku bener-bener nggak bisa. Ya bisa oh ya, ini sharing aja sih, tapi aku sosiologi tuh paling tinggi. Padahal aku nggak bisa. Ya bisa, tapi kayak jawabnya ya udah sesuai nalar. Sosiologi paling gampang menurut aku. Ekonomiku paling jelek. Sejarahku malah di atas ekonomi. Aku malah kaget. Kayak ekonomi aku bisa, tapi kok kayak gini keluarnya. Ya, aku kaget sih pas lihat skor. Biasa, ya. Aku lupa sih yang PBM, PPU tuh aku berapa, tapi aku ingatnya yang daerah sejarah, sejarah ekonomi gitu. Saran untuk menghadapi UTBK tahun depan. Kalian tuh belajar, please belajar banget. Aku tuh ada ekonomi, aku tuh kan nggak bisa ekonomi ya, makanya aku nggak masuk bisnis. Aku tuh nggak bisa ekonomi. Nah, ada soal-soal yang keluar. Sebenarnya tuh aku sudah pernah belajar ini, tapi aku lupa. Jadi saran aku adalah belajar yang bener-bener belajar gitu. Tapi jangan sampai kalian nge-skip materi. Karena suatu saat nanti mungkin aja bakal keluar. Kayak nanti kan kalian pasti mikirnya, kayak gini tuh gak bakal keluar. Tapi siapa tahu bakal keluar gitu loh. Aku sering banget kalau belajar tuh materi yang susah malah aku skip gitu, bego kan. Nah terus pas UTBK keluar dong. Ya kan kayak aku menyesalnya kan pas waktu itu. Terus aku kan dari Semarang ya. Aku dari kalian ada yang dari Semarang gak sih? Aku dari itu sih SMA. Oh ya aku SMA sih. Oh kalian tanya SMA atau SMK? Aku SMA. Aku swasta juga. Jadi ya. Aku juga gak lolos SNMPTN guys. Dulu pas itu aku kan UTBK tuh banyak banget sih materi yang aku kurang paham. Dan aku nyeselnya itu sih kayak harusnya aku kayak belajar dari jauh ya. Karena emang habis UTBK tuh plong, tapi habis hasilnya keluar tuh